orang tua mereka belum masuk Islam, boleh jadi besok anak-anaknya masuk Islam. Kalau anak-anaknya belum masuk Islam, boleh jadi besok cucu-cucunya masuk ke dalam Islam. Maka Nabi SAW tidak mendoakan keburukan kepada orang yang menentangnya. Justru beliau berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Nabi justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dari sikap Nabi SAW yang santun ini, beberapa saat kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Ya Allah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Kisah pernah saya sampaikan tentang orang yang setiap hari itu meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram mesti diludahi. Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram itu mesti diludahi. Jangan jenengan bayangkan bahwasanya itu orang jauh, bukan. Itu orang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rumahnya dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak jauh dari Masjidil Haram. Maka setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke masjid mesti diludahi, mesti diludahi, mesti diludahi. Ya, ya nak mambune wangi, mambune jelas itu piano, mandan ora wangi. Jelas apa maning wis pirang dina ora sikatan. Ibu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tetap sabar santun. Bahkan suatu hari Nabi SAW itu tidak diludahi. Loh, kok orang idoni nyong? Ya. Kalau kita kan alhamdulillah wis ana sing idoni mani. Nabi SAW justru kangen loh. Kenapa ini tidak meludahi? Ternyata dicari-cari orang ini sedang sakit. Dan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali menjenguknya. Di saat teman-temannya yang lain tidak menjenguknya, teman akrabnya tidak menjenguknya, Nabi SAW orang yang disakiti justru menjenguknya. Datang menjenguknya, Masya Allah, mbok isin orang eling. Wong sing biasa nglarani ngidoni, lah sing diidoni, sing dilarani hari ini datang jenguk. Si kenang apa, Kang? Masya Allah. Santunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna Allah tajawaza li an umatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Wa qala idhan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah.
Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam din. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hidup beberapa saat, menghabiskan jatah hidup kita di dunia, karena kita mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan SK kematian kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 4 bulan di kandungan ibu. Kita sudah, jatahnya hidup itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan SK kematiannya sebenarnya juga datang tapi belum dikirimkan. Itu ya, belum tahu. Sudah tahu kapannya, di mananya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita itu termasuk rahasia. Maka salah satu kenapa Allah innallah sitatun fi sitatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara pada 6 perkara yang lain. Salah satunya adalah Allah menyembunyikan kematian pada umur-umur kita. Jadi katamal maut fi umrihi. Allah menyembunyikan kematian kita atas umur-umur kita. Sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita masih disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Apa rahasianya? Supaya kita itu bersungguh-sungguh, supaya kita itu bersegera untuk beramal, tidak menunda-nunda. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi orang yang celaka. Nanti. Ternyata tidak sampai nanti. Allah mematikan kita. Maka apa rahasianya? Rahasianya supaya kita bersungguh-sungguh. Tapi ternyata sudah 60 tahun juga belum mati-mati, Ustadz. Gitu ya. Ya boleh jadi 60 tahun plus 1. Ya, sehingga kita adalah diharapkan dengan rahasia yang Allah berikan pada kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hilm. Beliau punya sifat yang santun, penyantun. Sekarang kita akan lihat bagaimana santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa meniru beliau. Yang pertama adalah sikap beliau terhadap orang yang mengatakan ini adalah pembagian yang tidak adil. Sikap Nabi SAW ketika Nabi SAW membagi harta rampasan perang. Jadi ini akhlak Nabi SAW. Dan boleh jadi telah patut ditiru oleh para pemimpin hari ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang ghanimah pada peperangan Hunain, di mana peperangan Hunain itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Emasnya, hewan ternaknya, sapinya, ontanya, kambingnya, itu sampai melimpah ruah. Betul-betul banyak, luar biasa. Akhirnya Nabi SAW sebelumnya pernah menjanjikan kepada beberapa tokoh di Madinah, di Mekah, menyampaikan nanti dapatkan sekian, dapat sekian. Maka ada orang-orang yang baru masuk Islam, tokoh-tokoh Mekah yang baru pada masuk Islam itu dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu ibaratnya orang barang nutur. Ping 50 juta udah berapa itu? Ya Allah. Itu satu orang. Ya. Ada yang dikasih 100 ekor kambing, ada lebih dari 100 ekor sapi. Banyak orang-orang yang dapat begitu. Kemudian ada seorang yang dia juga ikut di dalam peperangan, melihat seperti itu, dia berdiri. Tapi tidak di hadapan Nabi, di belakang. Ini pembagian yang tidak adil.
saya yang berperang, saya yang berjuang, malah orang-orang itu yang dapatkan banyak. Ini Ibnu Mas'ud mendengar seperti itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanya pemimpin itu punya basiroh. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu harta yang banyak? Itu punya rahasia, punya maksud, tujuan, yaitu apa? Supaya mereka itu menjadi apa? Takliful qulub, hatinya itu semakin lembut. Baru orang yang namanya baru masuk Islam itu orang yang dalam keadaan bimbang, orang yang perlu dimantapkan hatinya. Ya, Nabi paham betul, orang-orang ini perlu ditundukkan hatinya, perlu dilembutkan hatinya, supaya dia siap untuk menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Nabi SAW. Tapi ada seseorang yang menyampaikan ini pembagian yang tidak adil. Ya, ini pembagian yang tidak adil. Maka apa jawab Nabi ketika sampaikan itu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kalau begitu, kalau saya itu tidak adil, lalu siapa yang bisa berlaku adil? Insya Allah. Gambaran seperti ini ternyata pernah dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie dulu ketika beliau diludahi, beliau tidak membalasnya, beliau santun sekali. Kenapa Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah menyangkut pribadi. Jadi ketika yang dihinakan, yang direndahkan itu pribadi, kaum muslim ini tidak marah. Tidak ada yang marah, santun, tetap diam, wis ngalah bain lah, tidak apa-apa. Ya, ini contoh yang pertama ketika Nabi SAW dikatakan tidak adil, tidak adil. Maka kalau saya yang tidak adil, siapa yang bisa berlaku adil? Kalau sekelasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak berlaku adil, apalagi orang lain. Ya. Maka Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW tidak marah, hanya mengatakan, kalau saya tidak adil, lalu siapa yang bisa berlaku adil? Bu Bapak, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah sikap beliau kepada Tufail al-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi, beliau adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dia adalah baru masuk Islam, datang kepada kaumnya, dihadang oleh kaumnya, diusir. Ya, tapi beliau bisa nyimpe-nyimpe. Ternyata apa? Seluruh kaumnya suku Daus itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Mereka menentang apa yang disampaikan oleh Daus, ya, oleh Tufail ad-Daus ini. Ya. Tidak, itu agama baru. Itu tidak ada pada nenek moyang kami. Mereka menentang betul apa yang disampaikan oleh Tufail ad-Dawsi ini. Akhirnya apa? Biasa ya, namanya orang dakwah itu kan banyak pertentangannya. Sampai keluarganya saja kadang-kadang tidak percaya. Ya, masyarakatnya saja kadang-kadang juga menentang. Dan ini ternyata biasa. Sejak dulu yang namanya orang didakwah ya banyak yang tidak mau. Itu sejak dulu. Jadi bukan hari ini saja. Ada orang-orang yang dipungi, ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang bahkan mau membunuhnya. Itu sejak dulu. Nah, termasuk adalah Tufail bin Amr al-Dawsi. Beliau itu datang pulang setelah masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW, pulang ingin berdakwah kepada kaumnya. Apa? Diusir. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan itu tahun tidak ada yang masuk Islam. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kaumku telah menentangku. Ya Rasulullah, doakan kehancuran untuk mereka. Ini setelah berdakwah sekian lama, ternyata tidak ada yang masuk Islam. Ya, Tufail ini menyerah. Tufail ini akhirnya putus asa, datang kepada Nabi SAW, menyampaikan, melaporkan tentang kaumnya yang menentang. Kaumnya yang menghina Islam. Kaumnya yang siap mau membunuhnya. Apa kata Nabi SAW? Kira-kira nek jenengan dilapori putrane kados niku pripun kira-kira? Wah, kurang ajar. Kayak gitu ya. Pokoknya itu lawan. Enggak begitu ternyata sikap Nabi SAW.
Nabi SAW santun sekali, wahai Tufail, pulanglah. Wahai Tufail, pulanglah. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa pulang? Sudah, kamu manut saya, pulang sekarang. Hanya manut Nabi SAW dan pulang. Setelah Tufail pulang, Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Hadi, ya Allah, yang Maha beri petunjuk. Datanglah kepada suku Daus. Datanglah kepada suku Daus. Datanglah kepada suku Daus. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Masya Allah. Tufail itu belum sampai ke rumah. Itu sudah dihadang oleh suku Daus. Dalam rangka apa? Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Heran sekali. Keberangkatan dia ke hadapan Nabi SAW dalam keadaan kaumnya itu kafir. Datang kepada Nabi SAW, pulang disambut oleh kaumnya. Mereka masuk Islam semuanya. Masya Allah, coba kalau kita lihat sikap Nabi SAW, orang apa-apa, mutak kirimna, kanca-kanca kan pada nyerang kabeh. Coba kalau sikap Nabi SAW seperti itu. Maka suku Daus tidak akan pernah masuk ke dalam Islam. Tapi Masya Allah, sikap Nabi yang santun, pulanglah. Pulanglah. Nabi berdoa kepada Allah. Ya, Tufail belum sampai di rumah sudah disambut oleh kaumnya dan mereka masuk Islam semua. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hilmnya Nabi SAW terhadap kaumnya yang didakwai dan menyerangnya, yaitu masih hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan, perjalanan untuk dakwah, ya, beliau Nabi SAW diusir oleh kaumnya. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang kisah beliau dakwah pada satu tempat yang dikatakan bahwa kota itu siap untuk menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sampai di sana Nabi SAW ternyata tidak diterima, bahkan diusir, dilempari oleh wanita dan anak-anaknya sampai beliau berdarah. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika malaikat itu, para penjaga bukit, penjaga gunung itu menyampaikan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad SAW, apakah engkau perintahkan kami untuk mengangkat gunung ini? Ya, dan saya letakkan di atas mereka hingga mereka mati semua. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Aku tidak memerintahkan kamu untuk seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Ya, beliau justru berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi SAW justru berdoa. Ya, Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Apa akhirnya mereka semuanya penduduk Taif ini, di saat kaum muslimin banyak yang murtad setelah peninggal Nabi SAW, ini adalah benteng terakhir di mana kaumnya itu tidak satu pun yang murtad. Ya. Padahal dulu adalah orang-orang yang menentang Nabi SAW. Tapi Nabi SAW beliau menyampaikan, kalau hari ini ya orang tua mereka belum masuk Islam, boleh jadi besok anak-anaknya masuk Islam. Kalau anak-anaknya belum masuk Islam, boleh jadi besok cucu-cucunya masuk ke dalam Islam. Maka Nabi SAW tidak mendoakan keburukan kepada orang yang menentangnya. Justru beliau berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Nabi justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dari sikap Nabi SAW yang santun ini, beberapa saat kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Ya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini santunnya Nabi SAW. Banyak kisah-kisah santunnya Nabi SAW hingga orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Kisah pernah saya sampaikan tentang orang yang setiap hari itu meludahi Nabi SAW.
Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram mesti diludahi. Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram itu mesti diludahi. Jangan jenengan bayangkan bahwasanya itu orang jauh, bukan. Itu orang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rumahnya dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak jauh dari Masjidil Haram. Maka setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang masjid mesti diludahi, mesti diludahi, mesti diludahi. Ya nek mambune wangi, mambune jelas itu anu mandan ora wangi, jelas apa maning wis pirang dina ora sikatan. Ibu Pak, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tetap sabar santun. Bahkan suatu hari Nabi SAW itu tidak diludahi. Loh, kok orang idoni nyong? Ya. Kalau kita kan alhamdulillah wis ana sing idoni mani. Nabi SAW justru kangen loh. Kenapa ini tidak meludahi? Ternyata dicari-cari orang ini sedang sakit. Dan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali menjenguknya. Di saat teman-temannya yang lain tidak menjenguknya, teman akrabnya tidak menjenguknya, Nabi SAW orang yang disakiti justru menjenguknya. Datang menjenguknya, Masya Allah, mbok isin orang eling. Wong sing biasa nglarani ngidoni, lah sing diidoni, sing dilarani hari ini datang jenguk. Si kenang apa, Kang? Masya Allah. Santunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malu sakit. Sikap Nabi SAW telah menarik perhatian betul orang yang menyakitinya. Apa? Dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia masuk ke dalam Islam. Insya Allah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira adakah orang yang mendapat petunjuk dari sikap-sikap kita, sikap santun kita, hingga orang itu tertarik dengan kita? Kadang-kadang ana wong gawa abot, ya rasane dhewek wong genah ora kuat gawa abot, gawane sing akeh-akeh. Ya rasakna dhewek. Kenapa kita tidak turun tangan? Enteng tangane mbantu ngene Kang. Rika nggawa siji nyong nggawa siji. Hari ini kayaknya hal yang seperti itu rasanya sangat sedikit banget. Ya, orang untuk enteng tangannya ya tapi colong jupung unik wong tanggane sekarang. Itu begitu. Nah ya anak bit ngleta dijimot. Barang dikena polisi, saya nutur. Meringankan beban. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam santun. Benar-benar santun. Ada kisah lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada seorang tokoh namanya Sumamah. Ya, Sumamah ini adalah termasuk orang yang ditawan. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, loh kok ada orang diuger, ditali, diikat di pohon kurma. Dan Nabi hafal betul orang itu adalah tokoh besar. Kemudian Nabi SAW mendekati, wahai Sumamah, bagaimana keadaanmu? Maka Sumamah kemudian ceritakan, wahai Muhammad, kamu tahu kan, saya adalah seorang tokoh. Saya orang kaya raya. Ya. Wahai Muhammad, dan saya banyak pengikutnya. Kalau kamu membunuh saya Muhammad, kamu adalah membunuh seorang tokoh, seorang pembesar, orang yang bersyukur dengan hartanya. Cerita macam-macam semua. Nabi SAW tinggal. Ini wong isi muntah-muntah. Wong isi gelar. Ndak rido dia ditangkap dan dibanda itu ndak rido. Nabi SAW pergi. Paginya Nabi SAW datang lagi. Wajahnya si Sumamah cerita begitu, ditanya lagi, bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Isi muntah-muntah. Tapi sudah turun. Cerita yang sama tentang kekayaannya, tentang ketokohannya, macam-macam. Ini orang masih marah.
Kemudian Nabi SAW pergi lagi. Hari ketiga Nabi SAW datang lagi. Wahai Sumamah, bagaimana keadaanmu? Orang ini sudah lembut sekali. Ya, orang itu cerita tapi sudah tidak menampakkan rasa marahnya. Terus kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya, lepaskanlah Sumamah, bebaskanlah dia. Ya Allah. Apa yang dilakukan Sumamah? Sumamah kemudian masuk ke masjid, dia mandi, datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam Islam. Kenapa wahai Muhammad? Aku tidak dapati orang sesantun kamu. Engkau sedikit pun tidak menyakitiku. Teman-temanmu sedikit pun tidak menghinakanku. Masya Allah. Sumamah yang tokoh seperti itu akhirnya masuk ke dalam Islam. Kenapa? Pelayanannya terhadap tawanan itu luar biasa.